Halo, Shalom. Hari ini sungguh luar biasa. Biasanya kita bertemu langsung face to face. Tapi dikarenakan kemajuan zaman, kita bisa berada di mana saja. Dan saat ini jemaat bisa mendengar di mana saja, kapan saja. Seolah-olah tanpa dibatasi oleh dimensi dan waktu. Wow, itulah teknologi. Tetapi saat ini kita mau bicara bukan masalah teknologi. Saat ini kita, negara kita, juga dunia, saat ini sedang menghadapi satu permasalahan yang luar biasa. Yang kita yakin bahwa saat ini keadaan itu seizin Tuhan. Apapun kejadian, pasti Tuhan punya rencana. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas waktu yang Kau berikan untuk hamba-Mu Tuhan, untuk kami bersama bisa mendengar pesan dari Engkau, bisa mengerti apa maksud dari kehendak Engkau Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, karena kami terlalu yakin ada rencana Engkau yang besar bagi setiap orang yang percaya padamu, bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Saat ini Tuhan, berikan hikmat-Mu, taruh kuasa pada mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang keluar dari mulut ini Tuhan, punya kuasa dari Engkau. Dan setiap orang yang mendengar, Engkau kuatkan Tuhan. Semakin dekat dengan-Mu Yesus. Yang sakit telah Engkau sembuhkan. Yang lemah telah Engkau memberi kekuatan. Yang punya masalah saat ini Tuhan, Engkau telah berikan jalan. Kami siap dengan Engkau Tuhan. Beracara Roh Kudus. Amin. Shalom. Salam jumpa di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita sudah memasuki bulan-bulan yang seolah-olah meresahkan, yang seolah-olah membatasi kehidupan kita, yaitu pemerintah saat ini sedang memberikan kelonggaran, kebijakan pembatasan sosial berskala besar, atau yang dikenal PSBB, dengan tujuan untuk kita bisa masuk ke dalam new normal atau masuk normal yang baru dan memulihkan kembali perekonomian kita. Tetapi tentunya dalam memasuki new normal ini, yang dituntut bagi setiap kita adalah berdisiplin, untuk mematuhi, untuk mentaati protokol kesehatan yang pemerintah sudah tentukan. Tetapi saat ini yang kita dengar apa? Dalam beberapa hari ini, saat kelonggaran diberikan, nyatanya kalau kita lihat grafik dari PSBB itu, nyata penambahan kasus pasien COVID-19 belakangan ini semakin meningkat saja. Kenapa terjadi demikian? Karena tidak sepenuhnya mematuhi, tidak sepenuhnya mentaati protokol kesehatan yang telah pemerintah tentukan.
bagi orang percaya seperti kita, bagaimana seharusnya mematuhi aturan yang telah ditentukan pemerintah. Apa kita cuek? Apa kita diamkan? Mari kita sama-sama belajar dari seorang yang bernama Abraham, bapak dari bangsa. Agar apa? Agar saat pandemik ini, agar saat COVID ini, kita tidak mengalami dampak negatif. Justru kita mengalami positifnya yang berlimpah melalui ketaatan yang bisa kita lakukan. Bahkan kita menjadi terang bagi orang banyak. Tahukah saudara bahwa ketaatan yang Abraham sudah lakukan sampai-sampai Tuhan sendiri sebagai pencipta kita memberikan apresiasi dengan berkata pada Kejadian pasal 22 ayat 16a. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Melakukan apa? Melakukan ketaatan, boleh dikatakan yang sempurna, yang Tuhan kehendaki. Inilah sebagai contoh kita. Kalau kita mau hidup diberkati, ikuti, pelajari ketaatan yang sudah Abraham lakukan. Untuk apa? Kita mengetahui itu. Tuhan punya rencana dari ketaatan yang Tuhan kehendaki. Yaitu agar mewujudkan, agar menjadikan nyata rencana Tuhan bagi penyelamatan manusia. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan Tuhan terhadap Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wow, keren. Tuhan meminta Abraham, ambil anaknya yang bernama Ishak itu, anak tunggal yang dia dapatkan susah sampai berapa puluh tahun. Sewaktu umur dia berapa, sewaktu dia tua baru dia dapat Ishak. Saat ini ingin diambil oleh Tuhan. Bagaimana kalau kita yang menjadi Abraham? Bagaimana rasanya kalau kita kehilangan anak kita? Bagaimana kalau kita kehilangan yang kita kasihi? Apa yang kita rasakan bila diperintahkan oleh atasan, oleh Tuhan untuk mengorbankan anak kita sendiri yang manis, yang manja, yang baru gede-gedenya orang sebut, yang kita kasihi harus dikorbankan begitu saja melalui tangan kita sendiri. Sudah pasti kita pasti lemas kejur tubuh badan kita. Tidak habis pikir. Yang adalah emosi. Yang adalah marah. Apakah perintah ini masuk akal? Bisa-bisa kita berkata, gila. Apa benar ini Tuhan? Kenapa seolah-olah Tuhan memperlakukan Abraham sekejam demikian? Kenapa?
Abraham tidak mengeluh. Mungkin hanya di dalam hatinya saja berontak. Sungguh. Mungkin dalam pikiran Abraham berkecamuk. Tetapi boleh dikatakan di dalam Alkitab, Abraham tidak mengeluarkan sepatah kata pun keluhan. Yang ada adalah ia lakukan. Sebenarnya dalam setiap kejadian, dalam setiap masalah, dalam setiap apapun yang kita alami, ada rencana Tuhan. Bahkan kita tidak mengerti. Manusia tidak sanggup menelaah pikiran Tuhan. Manusia tidak sanggup mengetahui apa rencana Tuhan. Kalau boleh dikatakan, otak manusia sebesar ini, kaki Tuhan tumpuannya aja di bumi ini. Ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi setiap orang yang Dia kasihi. Penderitaan yang Abraham hadapi selama berhari-hari saat diminta untuk membawa Ishak ke Gunung Moria. Itu menghadapi ujian yang menakutkan. Itu diizinkan Tuhan terjadi. Tuhan tidak hilangkan masalah itu. Tuhan tidak hilangkan tuntutan itu. Agar apa? Agar Abraham sendiri, pribadi Abraham sendiri, mengerti dari pengalamannya sendiri betapa besar pengorbanan, betapa besar kasih yang Tuhan telah berikan untuk menembus manusia, yaitu memberikan anaknya yang tunggal, yang Ia kasihi, yaitu bernama Yesus, untuk disalib. Wow. Kalau kita saat ini mengalami masalah yang bagi kita itu luar biasa, bagi kita itu berat, mungkin seolah sudah tidak ada harapan, mungkin seolah sudah tidak ada harapan, tidak ada jalan, mungkin seolah-olah ini urusan masalah perut, urusan masalah nafkah. Mungkin juga saat ini kita terkekang dikarenakan ada PSBB. Atau seolah kita udah gak ada jalan. Ingat, penderitaan yang kita alami saat ini masih kurang dibanding yang Abraham lakukan untuk memberikan anaknya. Jadi, tujuan ketaatan yang Tuhan inginkan bagi kita, ingat, tujuan ketaatan yang Tuhan inginkan bagi kita, yang agar kita mengerti kebaikan, agar kita mengerti kebesaran pengorbanan Tuhan pada kita. B, karena Ia memberikan anak yang tunggal dan terlalu berharga bagi Tuhan, maka dari itu kita diminta harus memberikan hanya yang terbaik kepada Tuhan. Apa imbalan atau dampak bagi kita yang berlaku setia terhadap perintahnya? Pertama, untuk diri kita sendiri kita akan diberkati.
Kita bisa dilihat kitab Kejadian pasal 22 ayat 17. Tuhan berkata, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Kedua, dampak jika kita taat, turunan kita, anak kita, bukan hanya anak, turunan kita, berarti beberapa turunan diberkati. Lihat Ishak saat di negeri Filistin mengalami paceklik, mengalami masalah yang sulit, masa kekurangan makanan, gersang. Justru pada saat itu Ishak diberkati 100 kali lipat. Begitu juga kita pada saat pandemi ini, pada saat masalah PSBB ini, kita akan diberkati Tuhan berkali lipat. Permazmur berkata, Mazmur pasal 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. Wow. Mazmur berkata demikian. Kalau kita taat melakukan perintah Tuhan, Tuhan menggaranti tidak pernah anak cucu kita menjadi tukang minta-minta. Yesus berkata, lebih baik memberi bukan meminta. Meminta hanya pada Yesus vertikal, tapi memberi itu horizontal. Anak-anak Tuhan, Tuhan perintahkan hanya untuk memberi, minta kepada Yesus. Ketiga, orang lain juga diberkati, bukan hanya diri sendiri, anak kita, cucu kita, tetapi orang lain juga diberkati. Kita lihat di kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Dulu kita adalah orang yang tersesat, dulu kita adalah orang yang terhilang, tetapi setelah kita terima Yesus, karena kasih Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Ini semua perbuatan karena Abraham. Terakhir, ingat Roma pasal 13 ayat 1a. Roma pasal 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendapat hukuman atas dirinya. Dan perlu dicatat, dihafalkan, direnungkan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24a. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24a. Barang siapa menuruti, barang siapa mentaati segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan
Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, ingat, minta apa saja yang kamu kehendaki, yang kita kehendaki, kamu akan menerimanya. Wow, janji Tuhan ya dan amin. Mari, saudara-saudara, saat ini bila ada di antara kita ada sesuatu permasalahan, ada sesuatu yang menurutnya tidak dijalan, ada sesuatu yang ketidaknyamanan, tapi bila kita yakin bahwa kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh dimensi. Maka dengan terlalu percaya, taruh tangan kanan Anda di dada. Fokus kepada Tuhan, bukan permasalahan. Bawa kekurangan Anda, bawa permasalahan Anda, bukan kelebihan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan atas segala kejadian yang ada, atas segala kondisi yang ada. Karena engkau yakinkan itu ada rencana Tuhan yang begitu besar, yang saat ini mungkin kita tidak tahu. Minta Tuhan, bawa kekurangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tahu hati saudara. Saat ini jika engkau sakit, jika engkau punya masalah, jika engkau punya segala sesuatu ujian, di dalam nama Yesus, Tuhan telah sembuhkan. Tuhan telah memberikan jalan. Tuhan telah menyiapkan segala berkat. Percayalah.